Bagi Dia segala puji, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua di situasi yang luar biasa ini, yaitu Jumat Agung merupakan hari keagungan Tuhan dinyatakan. Saudara, sebelum kita merenungkan makna dari Jumat Agung, di mana memang tema kita hari ini adalah Jumat Agung, mari terlebih dahulu kita rendahkan hati di hadapan Tuhan,
kita berdoa bersama-sama, kiranya anugerah dan kehadiran Dialah yang membuat kita menerima pengertian, pewahyuan, sehingga hidup kita bisa meresap dan meresapi makna dari kematian Tuhan di hari Jumat yang agung ini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan, kalau hari ini kami menikmati dan merayakan kemenangan-Mu atas kematian-Mu di kayu salib. Kami ingin merayakannya dengan hati merendahkan diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya, menyadari tanpa kematian-Mu di kayu salib, maka tidak ada kehidupan buat kami, apalagi kehidupan kekal. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami agar kebenaran ini memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pewahyuan, sehingga kami bisa merayakan kematian-Mu, mengingat kematian-Mu dengan cara yang benar dan rasa hormat yang tertinggi kepada Engkau. Kami terima anugerah kebenaran-Mu dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah dan kemurahan-Nya, kalau hari ini kita bisa masih ada di hadapan Tuhan, memperingati hari kematian Dia, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Kita harus bersyukur karena ini adalah anugerah yang besar buat kita semuanya. Tema kita sesuai dengan yang saya sampaikan di depan, yaitu Jumat Agung. Mari kita membaca bagian firman ini dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai ke 50. Firman Tuhan berkata demikian. Temanya adalah Yesus mati. Ayat 45 Matius pasal 27. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dari apa kita baca, saudara? Ayat yang ke-46, Yesus dengan suara nyaring berteriak yang berbunyi, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan ini, saudara, perlu kita ajukan kepada diri saya dan saudara. Pernah enggak kita bertanya kepada diri sendiri sehingga menjadi sebuah perenungan, mengapa Yesus yang dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia, dia sampai ada di kayu salib, dan dalam kondisi seperti itu dia berteriak dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Pernahkah saya dan saudara merenungkan teriakan Yesus ini? Karena itu mari kita pelajari kenapa sampai Yesus dia berseru dengan suara nyaring seperti itu, saudara. Maka setelah saya merenungkan, berusaha untuk memahami dan menghayati teriakan Yesus yang keras ini, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, waktu Yesus ada di kayu salib itu, posisi Yesus benar-benar 100% dalam kondisi sebagai manusia. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku, itu posisinya Yesus adalah 100% manusia. Dan dalam kondisi sebagai manusia 100%, dia mengalami beberapa hal ini sampai dia berteriak dengan keras, dengan suara nyaring kepada Bapaknya. Yesus benar-benar mengalami yang namanya sakit yang amat sangat. Apa yang digambarkan dalam film The Passion, beberapa media, beberapa negara melarang film itu ditayangkan di negara-negara mereka dengan satu alasan, film The Passion itu mengandung unsur kekerasan yang sangat brutal, di mana di situ kita lihat Yesus benar-benar mengalami sebuah siksaan. Dia tidak hanya diludahi, dia tidak hanya digelandang seperti penjahat-penjahat lainnya, ya, namun dia juga dihajar habis-habisan. Bahkan ketika dia dicemeti, ya, disaksikan bahwa di dalam adegan itu kulit beberapa bagian daging, bagian tubuh Yesus itu terkoyak dan daging-dagingnya juga ikut terenggut oleh karena cemeti yang berduri, ya, seperti pancing dan berduri itu, sehingga tubuhnya benar-benar luka parah yang luar biasa. Apakah firman Tuhan juga menggambarkan demikian, bahwa Yesus itu lukanya atau waktu dia dihajar, dianiaya seperti itu oleh tentara Romawi, dia benar-benar brutal seperti digambarkan dalam film The Passion? Maka jawabannya adalah, kalau nanti kita baca dalam Yesaya pasal 53, bahwa Yesus memang mengalami keadaan yang sangat brutal ketika dia dihajar habis-habisan. Kebrutalan para tentara Romawi menghajar Yesus itu memang divisualisasikan, ya, oleh sutradara dalam film The Passion sedemikian rupa, dan sesungguhnya itu menggambarkan betapa manusia Yesus itu mengalami kesakitan yang amat sangat luar biasa. Jadi dalam posisi dia sebagai manusia 100%, Yesus mengalami sakit yang amat sangat. Dia merasakan juga sebuah situasi kesendirian, kesepian yang amat sangat. Murid-muridnya semuanya meninggalkan tempat, ya, semua menjauhi dia. Dia seorang diri. Kalau dia disebut sebagai anak Allah, Bapa pun juga tidak ada di tempat. Maka Yesus tidak hanya merasakan sebuah sakit yang amat sangat luar biasa, merasa sendirian tanpa siapapun, namun juga Yesus mengalami situasi di mana dia tanpa kekuatan ilahi. Sebagai manusia 100% waktu dia di kayu salib, itu benar-benar tanpa kekuatan ilahi dan tanpa bantuan kuasa surgawi. Kekuatan ilahi, bantuan kuasa surgawi
itu benar-benar tidak ada dalam diri Yesus Kristus. Makanya beberapa orang menilai Yesus sedang memanggil Elia, karena gambaran Elia itu adalah seorang nabi di dalam perjanjian lama, di mana dia dilengkapi dengan kuat kuasa yang luar biasa. Elia punya tanda-tanda ajaib dari Tuhan. Dia bisa menyeberang sungai Yordan dan mengeringkannya. Itu luar biasa, saudara. Dan banyak tanda-tanda ajaib yang dialami oleh Elia. Nah, Elia mewakili gambaran sebagai kekuatan ilahi, kekuatan dari surga. Dan orang-orang mengatakan, coba kita akan lihat apakah Elia datang dan menyelamatkan Yesus. Namun faktanya Yesus 100% adalah manusia biasa, merasa kesakitannya amat sangat, merasa kesepian yang luar biasa, tidak ada kekuatan ilahi, tidak ada bantuan kuasa surgawi. Dia seorang diri sebagai manusia. Itu yang pertama, saudara. Mengapa Yesus berteriak dengan suara keras, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah fakta yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia, Yesus mengalami akibat dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Dosa pertama kali masuk dalam diri manusia adalah melewati manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang mengalami sebuah perasaan terpisah dari Allah, terputus hubungan dengan Tuhan, dan tersingkir, terusir dari hadirat Allah. Ini kita harus pahami, saudara. Jadi waktu Yesus ada di kayu salib, ia mengalami akibat dosa manusia. Jadi manusialah yang harusnya ada di kayu salib untuk menerima hukuman atas dosa-dosanya. Namun itu tidak dialami oleh manusia. Yesus naik di kayu salib, dia mengalami hukuman atas dosa-dosa yang tidak dilakukannya. Dan kondisi yang seperti itu, Yesus mengalami bagaimana situasi dan perasaan manusia ketika jatuh dalam dosa di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Setelah jatuh dalam dosa, manusia mengalami keterpisahan dengan Tuhan, keterputusan hubungan dengan Tuhan, dan tersingkir, terusir dari hadirat Tuhan, dari Taman Eden. Nah, perasaan itu dirasakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Makanya dalam Kejadian pasal 3, saudara harus memahami kisah di mana manusia itu diusir dari Taman Eden. Itu bukan sebuah peristiwa biasa, namun sebuah situasi yang menggambarkan seluruh manusia benar-benar terpisah dari Allah, terputus hubungannya dengan Allah, dan terusir dari hadirat Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, menerima sejumlah kutuk, maka ayat yang ke-23 pasal 3 Kejadian, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil kembali menjadi debu. Ia menghalau, ianya besar, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden tempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dari sini kita tahu waktu Adam Hawa jatuh dalam dosa, dosa itu telah membuat hubungan dengan Tuhan itu terputus. Terputus otomatis menyebabkan keterpisahan. Manusia dan Allah itu terpisah. Dan tidak hanya terpisah, namun juga diusir dari Taman Eden. Taman Eden merupakan sebuah taman kehadiran Tuhan di situ. Itu artinya manusia juga terusir dari hadirat Tuhan. Nah, terpisah, terputus, terusir,
itu ada di dalam pundak Yesus ketika dia ada di kayu salib, di mana sesungguhnya itu harus dialami oleh manusia yang berdosa, tapi Yesuslah yang ada di kayu salib. Itulah sebabnya dalam kondisi dia merasakan semua dialami oleh manusia berdosa, dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani, mengapa kau meninggalkan aku? Yang ketiga, saudara, Yesus harus mengalami hukuman sebagai orang yang terkutuk di kayu salib. Yang pertama, Yesus sebagai manusia biasa itu mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, yaitu sakit yang luar biasa, merasa kesendirian, merasa tanpa kekuatan ilahi, tanpa bantuan kuasa dari surgawi. Yang kedua, ya, Yesus sebagai manusia itu mengalami perasaan orang-orang berdosa, yaitu terputus hubungan dengan Tuhan, ya, terpisah dengan Tuhan dan terusir dari hadirat Tuhan. Yang ketiga, Yesus harus mengalami hukuman sebagai orang yang terkutuk di kayu salib, yang sebenarnya itu adalah hukuman bagi semua orang yang berdosa. Yang ketiga, sekali lagi, Yesus harus mengalami hukuman sebagai orang yang terkutuk. Dosa, ya, itu mengakibatkan adanya kutuk. Begitu manusia jatuh dalam dosa, maka kutuk Allah diucapkan atas Hawa. Dia akan kesakitan melahirkan dengan segala resikonya, ya. Adam dikutuk, dia harus bekerja keras membanting tulang dengan susah payah mendapatkan rezekinya, ya. Adam dan Hawa juga dikutuk, akan kembali menjadi debu di mana mereka diambil dari debu. Bahkan tanah yang diusahakan pun terkutuk karena dosa mereka, sehingga apapun dihasilkan dikatakan menghasilkan semak duri. Itu artinya tidak mudah, ya. Nah, perhatikan saudara, yang ketiga ini, Yesus harus menanggung kutuk-kutuk dosa yang diberikan kepada Allah, kepada manusia. Itu ditanggungkan Yesus, ya, sebagai orang yang mati di kayu salib. Karena orang yang mati di kayu salib, Ulangan pasal 21 yang kemudian dikutip dalam Galatia pasal 3, ya. Ulangan pasal yang ke 21 ayat 22 sampai 23 berkata demikian: apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, arti disalib, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung, perhatikan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dari sini kita melihat dalam perjanjian lama bahwa orang yang melakukan dosa lalu dihukum gantung atau di kayu salib, dikatakan dia adalah orang yang terkutuk dari Allah. Dan ini dikutip dalam Galatia, ya, pasal yang ketiga ayat 13 yang berkata demikian: Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang ketiga, saudara, kenapa dia sampai berteriak dengan keras? Karena Yesus menanggung kutuk seluruh dosa manusia. Kematiannya di kayu salib itu menggambarkan bahwa salib sesuai dengan perjanjian lama, ya, pasal 21 dari Ulangan, adalah hukuman bagi orang yang terkutuk. Yesus bukan orang yang terkutuk, tapi dia dijadikan kutuk, mengalami kutuk yang dialami oleh dosa manusia di pundak dia di kayu salib. Dan seluruh kutuk dosa itu, ya, yang berupa penderitaan, yang berupa kesusahan, yang berupa pencobaan, yang berupa sakit penyakit, ya, itu semua
ditimpakan kepada Yesus. Yesaya pasal 53, saya akan bacakan betapa kutuk itu benar-benar dialami Yesus. Itulah sebabnya Yesaya 53 ini ya ditangkap oleh Mel Gibson untuk menggambarkan bagaimana Yesus menderita dalam film The Passion. Begitu luar biasa penderitaan Yesus. Kenapa saudara? Karena kutuk dosa itu membuat Yesus benar-benar sebagai orang yang harus dihajar ya sedemikian rupa, dan segala sakit penyakit ya, kesusahan, penderitaan, segala apapun derita oleh orang-orang berdosa benar-benar ditimpakan kepada Yesus, sampai dikatakan Alkitab bahwa rupa Yesus itu sampai tidak berbentuk manusia. Makanya tepat sekali Mel Gibson menggambarkan dalam film The Passion, penderitaan Yesus itu amat sangat luar biasa. Nah, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 53, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taro ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Ini perhatikan, ini merupakan nubuat ya, yang disampaikan Tuhan lewat Yesaya, di mana anak domba Allah Yesus Kristus itu akan mengalami seperti nubatan ini ya. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga ia memandang dia, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Jadi rupanya Yesus itu sudah tidak karu-karuan. Karena apa saudara? Karena penderitaan yang dia terima dari penyiksaan, aniaya, dan semua yang dilakukan ya, pukulan demi pukulan, hajaran, semuanya itu, cemeti dan sebagainya, itu benar-benar membuat luka di tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki sampai tidak berbentuk. Firman Tuhan mengatakan ya, ia tidak tampan, semarak pun tidak ada ya, sehingga kita tidak mau memandangnya, rupa pun tidak, bahkan kita tidak menginginkannya ya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesesakan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah atau kutuk. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya dipakai Tuhan untuk menggambarkan kondisi Yesus yang benar-benar mengalami ya, kondisi yang sangat mengenaskan ketika dia harus menerima pukulan, hajaran, penahanan, sampai dia sampai dia naik di kayu salib. Yesus benar-benar digambarkan sebagai sosok pribadi yang tidak berbentuk manusia lagi. Saking luar biasanya penderitaan yang dia terima. Makanya sekali lagi dalam film The Passion, Mel Gibson
itu berhasil menggambarkan kondisi Yesus benar-benar mengenaskan sebagai manusia yang harus naik di kayu salib. Maka yang ketiga, saudara, sekali lagi Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, karena dia menanggung seluruh kutuk dosa yang dialami oleh manusia, dan segala akibat kutuk itu, sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan, dan apa saja yang buat manusia menderita karena dosa, itu ditimpakan kepada Yesus. Bahkan katakan kejahatan kita pun ditimpakan kepada Yesus, artinya dituduhkan, dikenakan, seolah-olah Yesuslah yang melakukan semua kejahatan kita. Bagaimana perasaan saya dan saudara setelah saudara melihat, mendengar apa yang saya sampaikan ini? Sudah tiga, saudara. Yang keempat, yang terakhir, sekalipun Yesus dalam kondisi atau posisi 100% sebagai manusia ketika ada di kayu salib, namun ternyata, saudara perhatikan baik-baik yang terakhir ini, 100% sebagai manusia di kayu salib, namun ternyata di pundak Yesus, Yesus menanggung 100% misi Allah, misi Bapa di surga. Itu berat. Kita ingat sebentar, waktu Yesus dalam Getsemani, malam terakhir sebelum dia ditangkap untuk disalibkan, manusia Yesus yang begitu luar biasa ketakutan di taman Getsemani itu, sampai dikatakan dalam Lukas bahwa keringatnya menetes seperti darah. Itu membuktikan bahwa Yesus yang 100% manusia itu benar-benar mengalami ketakutan yang luar biasa. Saking takutnya, pembuluh darahnya itu pecah sehingga bercampur dengan keringat menetes. Itu membuktikan bahwa 100% Yesus manusia itu adalah ketakutan luar biasa. Namun firman Tuhan berkata, Yesus rela untuk melaksanakan mandat, amanat, misi Bapa untuk mati di kayu salib demi kehendak Bapa yang sempurna. Kalau yang keempat, perhatikan baik-baik, sekalipun Yesus 100% manusia biasa ada di kayu salib, namun ternyata di pundak Yesus ada misi 100% dari Bapa di surga untuk menjadi penebus dosa manusia, kehendak Bapa yang sempurna untuk menyelamatkan seluruh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Efesus pasal yang pertama ayat 1, pasal pertama ayat ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Saya sedikit salah catat, di mana Efesus ini menggambarkan bahwa kita adalah orang yang harusnya dihukum, namun itu sungguh-sungguh diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga oleh anugerahnya kita menjadi pribadi yang mendapatkan pembebasan dari segala akibat dan unsur-unsur dosa. Ya, saya sudah cek, benar. Efesus pasal yang pertama ayat ke-7 berkata demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Sekali lagi, Efesus pasal pertama ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa
menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Empat hal ini, saudara kasih dalam Tuhan, membuat Yesus harus berteriak-teriak kepada Bapaknya, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena itu dengan memahami ini, saudara, coba tempatkan diri kita sebagai Yesus yang posisinya sebagai manusia. Baru kita akan bisa memahami kenapa sampai Yesus itu berteriak memanggil Allahnya seolah-olah dia ditinggalkan. Karena kondisinya memang dia benar-benar 100% adalah manusia biasa, namun dia harus ada di kayu salib. Yang pertama, dia harus menanggung sakit penyakit yang luar biasa, merasa kesepian, tidak ada siapapun juga. Muridnya sudah pergi semuanya, ibunya pergi semuanya, ya. Bapaknya juga tidak ada di tempat, ya. Dia tidak ada kekuatan ilahi, dia tidak punya bantuan kuasa surgawi. Benar-benar manusia 100%. Ya. Yang kedua, Yesus juga sebagai manusia biasa, ya, itu mengalami apa yang disebut dengan akibat dosa di Taman Eden. Waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu satu, terputus hubungan dengan Tuhan, ya, terputus hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, terpisah hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, terusir dari hadirat Tuhan. Sehingga Yesus bisa merasakan akibat dosa di kayu salib itu, betapa dia terputus dari Bapaknya, terpisah dari Bapaknya, terusir dari hadirat Tuhan. Maka dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Yang ketiga, Yesus mengalami kutuk dosa, ya, manusia dikutuk oleh Allah, Adam dikutuk, Hawa dikutuk, tanah dikutuk, semua dikutuk, ya, sehingga menyebabkan manusia menderita sakit penyakit, pencobaan, dan segala penderitaan manusia. Itulah kutuk itu ditimpakan Yesus di kayu salib, padahal dia adalah manusia biasa di sana. Itu sebab dia berteriak kepada Bapaknya, kenapa engkau meninggalkan aku? Yang terakhir, yang keempat, ya, Yesus ternyata menanggung 100% misi Allah harus digenapi di pundak dia. Dia 100% manusia, namun juga dia menanggung 100% kehendak Bapa di surga, yaitu menyelesaikan misi Bapa, harus menjadi korban penebusan atas dosa-dosa manusia. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berteriak dengan suara keras atau nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu sebuah teriakan, sebuah seruan yang sungguh-sungguh membuat hati kita merasa sungguh-sungguh Yesus mengalami sesuatu yang luar biasa, yang seharusnya kitalah yang harus menerimanya. Saudara kasih dalam Tuhan, hari kematian Yesus itu ada di hari Jumat. Makanya Jumat disebut sebagai Jumat Agung. Mengapa, saudara? Hari itu keagungan Allah dinyatakan dan diperagakan lewat Yesus Kristus. Di mana letak keagungannya? Ya, keagungannya terletak atau nyata justru ketika Allah Sang Pencipta itu meninggalkan jubah kebesarannya di surga, meninggalkan jubah kekuasaan di surga, tahtanya, reputasinya. Lalu dia turun ke dunia ini menjadi manusia biasa atau makhluk ciptaan. Dari Sang Pencipta menjadi ciptaan, ya. Dan sebagai makhluk ciptaan, ia masih rela menanggung semua akibat dosa yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya, dan rela menggantikan semua hukuman itu di kayu salib pada hari Jumat itu. Makanya dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang 6-8 dikatakan begini, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah keagungan Tuhan. Makanya Jumat sebagai Jumat yang agung, ya. Dan akibat yang seperti itu, Tuhan merendahkan diri sampai tingkat sebagai manusia atau sebagai ciptaan dan rela mati di kayu salib. Maka akibatnya Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua cerita ini, saudara, yang saya sampaikan dari awal sampai selesai tentang Jumat Agung ini, semua cerita ini hanya berbicara tentang Yesus saja. Tidak ada nama lain yang dibicarakan. Semua tentang Jumat Agung itu hanyalah cerita tentang Yesus saja. Dan semua akibat kerelaannya mati di kayu salib menggantikan hukuman kita akibat dosa, sehingga kita mengalami penebusan dosa dan pengampunan dosa, juga harus dikembalikan untuk Dia, Yesus Kristus. Sebab Yesus layak menerima pujian, layak menerima pengagungan, layak menerima penyembahan, dan Yesus layak menerima segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah berita Jumat Agung, saudara. Dengan pemahaman ini, saya berharap saudara tidak lagi mengikuti ibadah Jumat Agung sebagai rutinitas setiap tahun menjelang Paskah, namun memahami Jumat Agung dalam perspektif atau cara pandang yang benar dari Alkitab, sehingga akan timbul sebuah rasa hormat dan penghargaan atas apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Dia manusia biasa, namun atas kerelaan Dia mati hari Jumat itu membawa kehidupan buat saya dan saudara. Yesus mati agar saya dan saudara memiliki kehidupan, tidak hanya di dunia diselamatkan, namun sampai kehidupan kekal. Terimalah makna Jumat Agung hari ini dengan cara yang benar, cara berpikir yang benar, perasaan yang benar, sehingga saudara kan tidak hanya kagum kepada Yesus Kristus, namun juga menaruh rasa hormat setinggi-tingginya buat Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mengambil tubuh dan darahnya lewat perjamuan kudus, sehingga oleh anugerahnya kita memperingatinya dengan cara yang terhormat di hadapan Tuhan. Mari siapkanlah saudara-saudara yang dikasih Tuhan di rumah masing-masing roti dan anggur, dan oleh anugerahnya bila kita menerima tubuh dan darah Tuhan dengan sikap mengasihi Allah dan sekaligus hormat akan Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mengambil tubuh dan darahnya. Allah Roh Kudus, kami sudah menerima pengajaran firman-Mu dengan cara yang sederhana, memahami arti kematian Yesus di kayu salib pada hari Jumat, sehingga Jumat sebagai Jumat Agung. Kiranya dengan cara pandang kami yang baru ini, sampai-sampai Yesus sebagai manusia biasa yang ada di kayu salib itu berteriak dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kami bisa memahaminya, mengapa dia berseru dengan suara nyaring kepada Bapaknya. Karena itu Tuhan,
beri anugerah agar hati kami hari ini sungguh-sungguh menaruh rasa hormat, rasa kagum yang setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu urapi tubuh dan darah Tuhan yang akan kami ambil, kami nikmati dalam perjamuan kudus ini, agar menjadi sebuah momentum yang berharga untuk mengembalikan kami, yaitu memiliki rasa hormat, kagum yang setingginya kepada Yesus Kristus yang telah rela mati buat kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kuasa Tuhan, bawalah roti di sebelah kanan saudara dengan tinggi-tinggi. Dan sebelum saudara menikmatinya, mari dengarkanlah firman Tuhan dengan hati mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, mari kita angkat tinggi-tinggi roti sebelah kanan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan dengan iman sambil mata hati kita tertuju kepada pribadi Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus. Mari taruh cawan di sebelah kanan saudara, angkat tinggi-tinggi dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman sambil mata tertuju kepada Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selain di rumah masing-masing, arahkan hati dan angkat tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kasih sayang besar kepada dunia ini, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mati bagi dosa-dosa kami, yang hari ini kami peringati. Kami naikkan syukur untuk kasih-Mu yang besar kepada kami Bapa. Oleh-Mu biarlah Engkau mengajar kami mulai hari ini Tuhan, agar hidup kami yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus kayu salib, dengan darah yang mahal. Mari Tuhan ajar kepada kami bahwa hidup kami sesungguhnya sungguh-sungguh adalah milik Tuhan Yesus Kristus, bukan milik kami sendiri. Ajar kami untuk mengembalikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami untuk kepentingan, untuk kemuliaan, untuk kerajaan Tuhan Yesus Kristus, sehingga waktu-waktu, tahun-tahun yang masih Tuhan berikan kepada kami itu tidak berlalu dengan sia-sia, namun akan berisi kualitas hidup kami yang hari lepas hari didapat Tuhan makin diperkenan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya saudara memiliki cara pandang yang baru tentang hari Jumat Agung, bukan hanya sebagai hari kematian Yesus saja, namun ada begitu banyak yang sudah kita renungkan, sehingga hari ini kita sudah punya rasa hormat yang tinggi kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang mulia. Kita akan bertemu kembali pada hari Minggu. Kita akan merayakan Paskah. Kita juga saudara akan menerima perspektif, cara pandang yang baru tentang Paskah di dalam Yesus Kristus. Sampai berjumpa, Tuhan berkati dan haleluya.